Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Lili Suryani. Saya merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan Guru Pendidikan Agama Islam tahun 2022 LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Saya merupakan guru agama Islam. Sehari-hari saya mengajar di SMP Negeri 37 Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah video praktek mengajar. Adapun materi yang akan saya sampaikan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Pelajaran baru, yaitu di kelas 8 ya, semester ganjil atau semester 1. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa mohon kepada Allah semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk memimpin pembacaan doa dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilakan. Manja, sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membaca ayat-ayat suci Al-Quran surah Makkiyah yaitu surat Al-Fil secara bersama-sama. Baiklah, dipimpin oleh ketua kelas kembali untuk pembacaan awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil waja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul adzim. Baiklah Bapak Ibu, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Garuda Pancasila. Mari Bapak Ibu silakan berdiri. Yang semangat ya, supaya nanti pembelajarannya semangat. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot
Hadir. Egi, Hadir. Fiska, Hadir. Francisca, Hadir. Laras, Hadir. Pak Marcel, Hadir. Raffi, Hadir. Ardiansa, Nabila, Hadir. Olivia, Hadir. Putri, Hadir. Revan, Hadir. Rika, Hadir. Rizky, Tidak hadir. Rofik, Tidak hadir. Sihab, Hadir. Tasya, Hadir. Tiara, Hadir. Zaid. Hadir. Jadi 3 orang yang tidak hadir ya. Yang Ya, Bu. hadir 19 orang. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Materi pembelajaran kita adalah tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Subpokok bahasanya yaitu bukti-bukti yang relevan terkait dengan keberadaan kitab-kitab Allah dan contoh-contoh nyata perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya, model pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah model problem based learning ya. Kemudian materinya yaitu akan membahas tentang pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah, kemudian nama-nama kitab Allah dan rasul yang menerimanya, kemudian Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Jadi kita nanti akan membahas apa sih makna beriman kepada kitab-kitab Allah itu, dan kita akan mengetahui juga siapa saja rasul-rasul yang menerima kitab-kitab Allah dan apa nama kitab-kitabnya. Selanjutnya, pendekatan dan metode pembelajaran pada pagi hari ini adalah kita menggunakan pendekatan saintifik, yaitu kolaborasi, komunikasi, critical thinking, problem solving, creativity, dan innovation atau TIPEX ya. Kemudian modelnya adalah problem based learning, metodenya kita akan menggunakan metode tanya jawab. Selanjutnya kita akan diskusi nantinya. Setelah kalian berdiskusi, kalian akan menjawab, ada tugas yang harus kalian kerjakan, kemudian kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kalian tadi. Ya, selanjutnya langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama yaitu ada kegiatan pembukaan nanti yang diawali dengan persepsi, kemudian ada kegiatan inti yaitu ada mengamati, mengorganisasi, kemudian kalian mengkomunikasikannya, dan creativity terakhir adalah menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak Ibu, mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan melakukan persepsi terhadap pembelajaran yang sama yang sudah pernah kalian pelajari sebelumnya, yaitu berkaitan dengan beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, siapa yang masih ingat apa sih iman kepada kitab-kitab Allah itu? Kepada kitab-kitab Allah, silakan. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Iya, kasih aplaus dulu untuk saudara Ibu. Oke, selanjutnya Ibu bertanya lagi tentang berapa sih jumlah kitab yang sudah Allah turunkan? Ada 4. Kitab apa saja? Kemudian siapa yang menerima kitab Taurat? Nabi Musa alaihi salam. Zabur diturunkan kepada Nabi Nabi Daud. Daud alaihi salam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, dan Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan motivasi kepada anak-anak Ibu semuanya bahwa KKM kita pada pembelajaran tentang beriman kepada kitab-kitab Allah ini adalah 70, dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah anak Ibu semua memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah, dan anak-anak Ibu tahu siapa saja rasul yang menerima kitab-kitab Allah tersebut dan keutamaan. Kita memasuki kegiatan inti, yaitu anak ibu semua mengamati.
solusinya. Dan apa hubungannya dengan beriman kepada kitab-kitab Allah? Selamat menyaksikan. Ya, kita lanjutkan Pak Nurholis, kalau tadi Anda sampaikan ini memang kemudian ada unsur kesalahan di sana, mencemarkan juga. Tapi masuk tidak dalam unsur penistaan agamanya? Ya, saya pribadi itu dari dulu tidak pernah sependapat dengan soal penistaan agama. Kenapa? Karena agama, nabi, kitab suci itu nggak bisa dinista. Yang terjadi adalah penganutnya itu bisa tersinggung, bisa merasa terlecehkan begitu. Karena itu kalau ada ayat atau pasal penistaan agama itu akan menjadi pasal karet dan itu akan berdampak buruk bagi kehidupan kita dalam konteks kebinekaan, keragaman gitu. Bayangkan misalnya pada saat saya memiliki pandangan yang berbeda dengan kalangan mayoritas atau mainstream misalnya, kemudian saya dituduh melakukan penistaan. Nah itu kan bahaya, dalam konteks demokrasi berarti saya nggak punya kebebasan, kan begitu gitu. Nah oleh karena itu kembali pada persoalan Holy Wing, jadi kalau toh Pemprov itu harus menutup. Sebentar Pak Nurholis, ya. itu tadi belum clear. Oke, Kita apa yang butuh belum pengulangan clear? dan penegasan, jadi menurut Anda promosi dengan menggunakan nama Muhammad dan Maria bukan penistaan agama, bukan bagian dari penistaan tapi agama. itu kalau orang Jawa bilang ngece, kira-kira gitulah. Ngece tapi keterlaluan, kira-kira Tapi Anda gitu. sebagai umat muslim tersinggung tidak dengan hal ini? Ya, Ngecek keterlaluan itu namanya menista itu. Gimana ente? iya, abang kita pribadi bisa merasa ternista. Nah ini yang harus dipahami gini loh, agama, kitab suci, Tuhan itu nggak bisa dinista. Ya sudah. Gitu. Terus kenapa tadi bilang tidak bukan penistaan? Ya bukan penistaan, yang ternista kan kita sebagai penganutnya bang, gitu loh. Tuhan itu maha suci, begitu juga agama. Ya Gitu udah tahu Dia begitu, nggak akan ya jangan ternodai. ngomong sebaliknya dari itu. Nah kalau ngomong sebalik dari itu ya namanya menista. Enggak, yang sebaliknya itu gimana maksudnya? Ya tadi Muhammad tuh dimuliakan. Iya betul. Kok diundang minuman keras kayak begitu? Yang Itu diundang oleh menista. Holy Wing kan bukan Nabi Muhammad bang, orang yang bernama Muhammad, Ente yang gimana? kemudian memang yang kita bicarakan si Olewing bukan Nabi Muhammad. Ya, makanya gimana kan, ente? karena itu maksud saya jangan terlalu jauh juga udahlah. dibawa sampai itu, ke Nabi Muhammad. Soal definisi yang kita berbeda boleh saja, tetapi kita pakai hukum. Hukum itu exactly. Pasal 5 ayat angka 5 ya. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 itu yang bertanggung jawab itu direksi. Pemegang saham juga harus bertanggung jawab. Jadi kalau 3.000 anggotanya atau karyawannya dibubarkan atau dipecat atau tidak lagi ada kerjaan, tanggung jawab dia. Kasih pesangon setahun misalnya cari kerja. Dalam Harus tanggung soal jawab. itu Jangan saya enak-enak sependapat aja. dengan Bang Egy gitu ya. Karena itu justru yang harus kita pastikan adalah Pemprov DKI sebelum menutup harusnya mengawal bagaimana manajemen itu bisa memberikan pesangon misalnya gitu. Jadi nggak tiba-tiba menutup lalu kemudian ini ter-PHK dan Pak. belum tentu Dalam mendapatkan ilmu hak-haknya. hukum, orang yang di gunung, orang tengah laut, udah dianggap tahu. Ngapain Pemprov ngasih tahu-tahu begitu lagi? Udah dianggap tahu. Itu konstruk hukum begitu. Jadi Anda jangan menggiring-giring kita harus beri penjelasan dulu. Itu enggak. Tapi Gimana filosofi ilmu hukum bang, penegakan hukum itu kan dalam rangka untuk menegakkan keadilan, kebenaran, tapi juga kemanusiaan kan begitu. Pak Nurholis, tapi Hukum tidak hanya keadilan. Bang Egy. Ada dua elemen lagi. Satu kepastian, yang kedua manfaat. Oke, baik. Nah, saya bicara kepastian hukumnya. kepastian Ya, tapi hukumnya. manfaatnya di mana? Manfaatnya dia mungkin jadi hikmah nggak minuman keras itu. Kan kalau kerja di tempat minuman keras haram itu. Lalu Orang Islam nggak keberlanjutan boleh. hidup mereka bagaimana bang? Iya, tanggung si Hotman yang punya perusahaan. Nah inilah yang harus dikawal Dan oleh bersama Pemprov pemerintah. DKI. Bisa Nanti begitu. dalam lagi ya. Ya, kenapa ente jadi Baik, mikirin yang kita begitu? boleh ke Ustadz Felix Xiao, Bapak-Bapak, kita ingin dengarkan pandangan Ustadz Felix Xiao, apakah ini masuk kategori pasal penistaan agama ketika promosi menggunakan nama Muhammad dan Maria? Tadi katanya bukan soalnya Ustaz. Mau gantian tempat duduk bang? Supaya lebih akrab. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga kita curah dan limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita simulasi dulu kali ya. Saya pengen ngasih tahu tadi kan Bang Erles kan mungkin ditanya ya, gimana cara kita membuktikan bahwa ini adalah penistaan agama? Bahwa ini adalah bagian daripada sebuah kampanye yang terstruktur, tersistematis dan pasti disengaja. Bagi saya nggak ada dugaan disengaja, nggak, pasti disengaja. Contoh, dalam peribahasa bahasa Arab itu ada khalif tu'raf.
Kalau Anda mau terkenal, Anda menyelisihi orang. Apalagi misalnya kalau lebih mau terkenal lagi, kata orang Arab, kencing itu air zam-zam. Pasti kamu terkenal. Jadi artinya kalau kita mau terkenal, kita harus melakukan sesuatu yang menyelisihi kebiasaan. Semakin besar kadar penyelisihan itu, maka semakin besar pula kontroversi yang akan didapatkan. Alias kalau dalam marketing, dalam online marketing, itu berarti adalah sesuatu yang nanti akan menarik interest. Itu sudah pasti. Karena saya dari tahun 2008 sampai tahun 2014 itu di manajer marketing. Jadi kita tahu proses marketing itu seperti apa. Nah, interest ini adalah ditarik dengan tadi kontroversi. Contoh misalnya, semakin besar kontroversi, semakin deltanya semakin besar, maka semakin besar kontroversi dan interest yang dihasilkan. Contoh, kalau saya bilang, Mbak Maria, kalau Mbak Maria mau pakai kerudung saya kasih 2. Itu promosi saya. Atau kalau mau lebih ngeri lagi saya bilang gini, Mas Andromeda kalau mau pakai kerudung saya kasih 4. Bisa paham ya? Itu kontroversi lebih besar. Atau kalau saya bilang sama Mas Eko, kalau Mas Eko mau berhenti fitnah, saya kasih kerudung. Nah, itu kalau misalnya lebih besar lagi berarti nggak tahu kan semakin besar berarti simulasi. Semakin besar kontroversi orang semakin tertarik kan gitu kan ya. Kan kita bicara kontroversi. Karena ini adalah masalah attention dan interest. Attention dan interest nggak punya value. Jadi dia pokoknya mencari yang diselisihi maka dia pasti akan terkenal. Berarti kalau kita lihat miras minuman keras, mana yang paling berseberangan dengan miras, semakin dia deltanya semakin jauh, semakin akan dapat itu materi promosi. Semakin akan goal itu materi promosi, maka dicari siapa sih yang kira-kira paling berseberangan dengan miras kalau bukan orang muslim. Karena di Indonesia orang sudah tahu, orang muslim itu tidak boleh minum miras. Nggak boleh minum khamar, segala sesuatu yang menghilangkan akal. Maka dicarilah berarti Islam. Kalau gitu simbol Islam yang paling kuat siapa? Simbol Islam yang paling kuat adalah Nabi Muhammad. Nggak mungkin orang muslim itu nggak hormat pada Nabi Muhammad. Nggak mungkin orang muslim itu diam ketika dia berhadapan dengan nama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena nama Nabi Muhammad ini lebih penting daripada segala-galanya bagi orang muslim. Maka dipilihlah nama Muhammad. Kalau saya berandai-andai jadi orang yang marketingnya, saya akan mikir begini. Kalau gitu, kalau Muhammad doang, ketahuan dong niatan gue. Berarti gue cari yang lain lagi nih. Yang mana ya? Kalau cowok namanya Muhammad, maka kalau perempuan, Masya Allah, Maria. Bukan hanya di Katolik, Bunda Maria. Bundanya Yesus Kristus. Di kita Maryam, sama. Bacaannya Maryam sama. Bagi kita adalah bunda suci, perawan yang tidak pernah tersentuh manusia. Dan kesuciannya ini disebut oleh Rasulullah. Artinya ini juga menyinggung kita sebagai orang-orang muslim. Penyebutan nama Maria ini berseberangan. Ketika kemudian ini ada di meja orang yang bahas, oh ini goal ini pasti nih. Ini nggak mungkin nggak menimbulkan kontroversi. Tapi Ustadz, apakah betul-betul sebegitu terstrukturnya Oke, pembuatan nanti saya konsep jelasin. ide Nanti ini? kita sampai ke sana. Oke. Ini pasti akan goal. Nggak mungkin nggak menimbulkan kontroversi. Pasti menimbulkan kontroversi. Dan ini adalah dalam ilmu komunikasi, attention-nya dapat, interest-nya dapat. Tinggal di-convert ke action. Tinggal di-convert kepada langkah-langkah yang lain. Kan gitu kan ya? Oke, kalau gitu kita lihat. Mungkin nggak ini adalah langkah yang sangat terstruktur. Kenapa TV One warna merah? Kenapa TV One warna merah? Mencolok. Berani, Bang. Bukan yang mencolok. Kenapa TV One di tempat-tempat yang lain ini merah, Oke. ini merah, segala macam. Mudah Kenapa nggak ada yang diingat hijau? Kenapa Oke. nggak ada yang warna biru? Kenapa nggak ada yang warna kuning? Karena TV One punya namanya warna corporate. Oke. Benar kan? Sebagai manajer marketing, kita sudah brief kepada seluruhnya bahwa perusahaan tuh punya value. Perusahaan tuh punya prinsip. Perusahaan tuh punya budaya. Dan itu semua orang harus tahu. Dari direksi sampai dengan tukang sapu, itu semua harus tahu bagaimana visi perusahaan, misi perusahaan, lalu bagaimana kemudian nilai-nilai yang dijunjung perusahaan, budaya perusahaan. Sehingga yang saya khawatirkan, Holy Wings ini sudah memberikan brief kepada orang-orangnya bahwasanya mereka itu pengen berhadapan-hadapan dengan sesuatu yang bersifat mainstream. Karena yang dijual mungkin sesuatu yang bukan mainstream. Mungkin sesuatu yang dalam tanda kutip berlawanan dengan agama. Maka muncul promosi kayak gitu. Artinya adalah apa? Ini adalah puncak daripada gunung es yang besar.
Apa kemudian di bawah gunung es ini yang kita lihat ini? Narasi-narasi desakralisasi terhadap agama. Monsterisasi terhadap agama. Di barat sana, ketika mereka kemudian melihat agama, mereka jadi sudah bully-bulian. Karena di sana nggak ada muslim, mungkin ya walau alam bisawab, orang-orang Katolik di sana kenapa nggak protes kita nggak tahu. Di barat, di Hollywood itu udah lebih ngeri lagi. Mereka menganggap tindakan menistakan agama, membuli, mocking terhadap agama, atau mengolok-olok agama, ini sebagai sebuah tindakan keren dan modern. Sebagai tindakan yang intelektual. Termasuk Holy Wings, misinya sejauh itu? Kita belum tahu, maka saya jelasin dulu. Ini di luar negeri. Ada kemudian komik yang kemudian ngomongin agama. Semakin berani nyinggung agama semakin hebat. Ngomong tentang Yesus ini, ngomong tentang Yesus itu dan seterusnya. Nyobek Quran. Bahkan ada film Hollywood yang ada kitab suci agama yang lain, terus kemudian mohon maaf dioles dengan kotoran. Dan itu ditayangkan tanpa ada protes. Maka kalau kita berbicara tentang toleransi, kalau misalnya Anda itu apa-apa dikit-dikit, oh nggak apa-apa kita nggak tersinggung, dikit-dikit apa-apa kita nggak tersinggung, kita toleransi. Setiap orang yang toleransi pada semua hal, itu orang bingung dan nggak punya prinsip. Agamanya dihina, dia bilang enggak, ini bukan penistaan agama. Ketika kemudian nabinya kemudian dikatakan jelek, ini bukan penistaan agama. Kalau misalnya terus kemudian agamanya kemudian dibilang ini adalah sesuatu yang kadrun dan segala macam mabuk agama, ini bukan penistaan agama. Nah ketahui orang-orang kayak gini adalah orang yang bingung. Kenapa? Karena dia nggak punya prinsip. He stands for nothing. Tapi Pak Nurholis nggak bingung dong. Saya nggak ngomong. Bilang tadi bukan penista agama. Makanya saya katakan ini adalah apa yang kemudian saya sampaikan berdasarkan struktur yang saya rinci tadi. Oke, berarti kalau kita lihat seperti apa kasusnya Holy Wing ini, maka promosi yang kayak gitu, itu sudah mendapatkan hasilnya. Dia terkenal, viral, famous. Meskipun terkenalnya dalam tanda kutip negatif. Akhirnya sudah didapat tuh. Nah cuman. Baiklah anak-anak ibu, video pembelajaran sudah ibu tayangkan, kalian juga sudah menyimak. Nah tugas kalian adalah menyimpulkan apa isi daripada video yang sudah kita tayangkan tadi dan masalah apa yang sedang terjadi di dalam video tersebut dan bagaimana solusinya. Nah kalian bisa berdiskusi bersama-sama dengan teman, kemudian kalian nanti akan mempresentasikannya di depan. Nah ada tugas untuk kalian juga, ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Yang pertama kelompok kitab Al-Quran, yang kedua kelompok kitab Taurat, yang ketiga Zabur, yang keempat kitab Injil. Nah 4 kelompok ini punya tugas masing-masing. Dan kalian bisa mencari isi daripada tugas tersebut di dalam buku tulis, di dalam buku paket, atau media pembelajaran nanti akan ditayangkan kembali, ada gambar di sana, kalian bisa mencari informasi di dalamnya, dan ibu tampilkan rubrik. Dan setiap kelompok itu mencari tugas kitabnya masing-masing. Kelompok Al-Quran akan mencari isi daripada kitab Al-Quran. Kelompok kitab Taurat mencari isi daripada kitab Taurat. Kelompok Zabur mencari isi daripada kitab Zabur. Kelompok kitab Injil mencari isi daripada kitab Injil. Baiklah anak-anak ibu, ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Silakan anak-anak ibu diisi secara berkelompok ya, sesuai dengan hasil tayangan video tadi. Kemudian silakan anak-anak ibu juga simpulkan apa dari tugas-tugas kelompok masing-masing. Bagikan ya, satu kelompok, satu lembar kerja bersama-sama. Silakan diisi, silakan bekerja bersama-sama. Oke, silakan diisi tentang isi daripada kitab-kitab Al-Quran. Nah ya tuh, tulis. Kemudian ini juga diisi apa kira-kira jawabannya, dipahami dulu makna yang terkandung di dalamnya. Silakan diisi tulisannya yang rapi. Kemudian kesimpulan dari video tadi dibuat juga ya, kesimpulan dari video yang ditayangkan tadi. Ayo sama seperti itu. Diisi ketidakberpendapat apa itu. Baiklah anak ibu, ibu akan mengajukan pertanyaan tentang materi kita mengiringi kegiatan pembelajaran kita ya. Kira-kira ada nggak yang mau bertanya tentang materi kita ini? Ya Bu. Oke silakan.
Baiklah Bapak Ibu, karena waktu pengerjaan lembar kerja peserta didik sudah selesai, sekarang tiba masanya kita akan presentasi hasil daripada diskusi kalian. Apa yang sudah kalian dapatkan dari menonton video yang sudah Ibu tayangkan tadi, dan silakan dipresentasikan ke depan. Dimulai dari kelompok kitab Al-Quran. Silakan maju ke depan. Baiklah Bapak Ibu, ini adalah penampilan pertama dari kelompok kitab Al-Quran. Kepada kitab Al-Quran dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan isi-isi pelajaran yang terkandung dalam kitab Al-Quran. Yang pertama ada akidah atau keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Akhlak budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. 3. Ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah, seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya. 4. Muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kasih sesama manusia. Oke, sekarang Ibu mau bertanya, apa yang termuat di dalam video yang sudah Ibu tayangkan tadi hubungannya dengan kitab-kitab Allah? Penistaan agama. Tentang penistaan agama. Boleh nggak kita melakukan penistaan terhadap agama? Tidak. Boleh. Mengapa? Karena dilarang. Karena jalan yang dilarang di dalam kitab-kitab Allah. Oke, terima kasih. Selanjutnya kepada teman-teman dipersilakan jika ada yang ingin bertanya. Ya, silakan. Apa yang termuat dalam akidah? Ya, silakan dijawab kelompok kitab Al-Quran. Silakan kepada kelompok kitab Al-Quran untuk menjawab pertanyaan dari temannya tadi. Apa yang termuat di dalam akidah? Silakan dijawab. Yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, terima kasih. Kasih aplaus untuk teman kita. Oke, selanjutnya jika ada pertanyaan lagi, silakan disampaikan pertanyaannya. Ada atau tidak? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat untuk kelompok kitab Al-Quran. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penampilan yang kedua yaitu kelompok kitab Zabur. Kepada kitab Zabur dipersilakan untuk maju ke depan. Nah, teman-teman, ini adalah penampilan kelompok kitab Zabur. Ya, yang akan mempresentasikan hasil dari diskusinya, hasil dari pencarian informasi mengenai isi tentang kitab Zabur. Silakan dijelaskan apa itu makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada siapa dan apa isi di dalam kitab tersebut. Kepada kelompok kitab Zabur dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti percaya dan yakin dan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul-rasulnya. Ya, terima kasih. Oke, lanjut. Isi dari kitab. Satu, perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sama seperti Al-Quran. Menyimpan bantu atau segala. Dua, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sia-sia. Ya. Lanjut. Perintah menghentikan hari Sabtu. 5. Perintah menghormati kedua orang tua. 6. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berbuat zina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. 10. Larangan mengambil hak orang lain. Ya, itu adalah isi daripada kitab-kitab Zabur, ya. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan, ya. Siapa yang ingin bertanya? Laras. Ya, oke. Kapan diturunkannya kitab Zabur dan pada siapa kitab itu diturunkan? Baiklah teman-teman, kelompok kitab Zabur silakan dijawab pertanyaan daripada Laras, teman kita dari kelompok kitab Al-Quran. Pertanyaannya,
dan kapan waktunya? Silakan dijawab. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Iya, oke, terima kasih. Kasih aplaus dulu untuk teman-teman kita. Masih ada yang ingin bertanya? Tidak. Nah, kalau tidak ada, kita akan melanjutkan penampilan dari kelompok kitab Taurat. Silakan ditutup penampilan dari kelompok kitab Zabur. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, agar pembelajaran pada pagi hari ini membuat kita lebih semangat lagi, maka kita sama-sama melakukan ice breaking supaya pembelajaran kita lebih bersemangat. Oke. Ibu akan mengambil lembar kerja peserta didik yang sudah kalian kerjakan. Nanti Ibu akan menilai hasil kerja. Sini kelompok kitab Zabur sudah. Kelompok Injil sudah. Baiklah Bapak Ibu, karena proses kegiatan belajar kita sudah berakhir, Ibu akan mengumumkan hasil dari kerja kalian pada pagi hari ini. Yang pertama, Ibu akan mengumumkan hasil kerja kelompoknya yang paling solid, yang paling baik adalah kelompok kita. Yang kedua adalah kelompok kita Zabur. Selanjutnya, hasil kerja individunya, alhamdulillah semua hasilnya baik dan ada 2 orang yang belum mencapai KKM. Dan yang hasil paling tinggi diperoleh oleh 1 Zahrina Ayu. Kasih aplaus. Yang kedua adalah oleh Muhammad Fajar. Baiklah Ibu akan melakukan refleksi terhadap pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama adalah bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah hukumnya adalah wajib. Ya, wajib bagi umat Islam. Percaya kepada kitab-kitab Allah adalah kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Dan kitab-kitab tersebut diturunkan yang pertama kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Menanggapi masalah yang terjadi dari video yang sudah kita tayangkan tadi, bahwa percaya kepada kitab Allah adalah merupakan suatu kewajiban dan mempercayai isi yang ada di dalamnya. Di antaranya adalah isi dari kitab tersebut larangan mengkonsumsi minuman keras. Dan video yang Ibu tayangkan tadi berhubungan dengan penistaan agama, bahwa di dalam minuman yang mereka jual yang mengandung alkohol itu ada tulisan Nabi Muhammad dan Siti Maryam. Dan hal itu adalah merupakan penistaan di dalam agama. Dan itu juga dilarang di dalam kitab-kitab Allah. Dan perilaku tersebut adalah perilaku yang tidak baik. Nah, sekarang Ibu akan bertanya lagi kepada kalian. Sikap apa yang mencerminkan kita beriman kepada kitab Allah? Rajin beribadah. Rajin beribadah, apalagi? Saling membantu. Saling membantu, rajin sholat, rajin berinfak, apalagi? Rajin bersedekah, apalagi? Jujur. Syukur terhadap apapun yang sudah Allah berikan kepada kita. Apalagi? Jujur, kemudian toleransi, Menghargai. saling menghargai kepada Sama. ya. Karena Ibu, karena materi pada siang hari ini sudah selesai, maka
kitab-kitab Allah dan macam-macam kitab-kitabnya. Dan untuk pertemuan minggu depan itu kita akan membahas tentang ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Coba siapa yang tahu apa kira-kira ciri-ciri dari iman kepada kitab-kitab Allah? Baiklah Bapak Ibu, siapa di antara kalian yang tahu apa ciri-ciri dari orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah? Ayo, oke silakan. Jujur, oke orang yang jujur berarti dia beriman kepada kitab Allah. Oke lanjut. Rajin beribadah, kamu Meninggalkan larangan. meninggalkan larangan-larangan Allah, mengerjakan apa yang diamalkan? Perintah-perintah Allah. Oke, berarti itu adalah materi yang akan kita kembangkan di pertemuan berikutnya. Di rumah Ibu akan membagikan tugas secara individu, silakan dicari di rumah. Boleh mencarinya di buku paket, di koran, di media massa ataupun browsing lewat internet. Silakan dicari ya, tugasnya silakan kerjakan di rumah. Baiklah Bapak Ibu, karena pembelajaran pada siang hari ini sudah berakhir, agar pembelajaran kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan berdoa. Silakan dipimpin oleh